Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 7 saham di sektor konstruksi grup karya yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama WG, kedua WSBP, ketiga Wika, keempat Waskita, kelima Adi, keenam PTPP, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian tertekan dan tutup di zona merah, terkoreksi 0,68% ke harga 5.970. Kalau dilihat transaksi asing, kalau dilihat transaksi hari ini ada di 8 triliun, sangat sepi. Kalau dilihat dari asing, hari ini net sell di 598 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini breakdown lagi dari 6.000. Hari Kamis minggu lalu sempat tutup di atas 6.000, hari ini tutupnya di 5.970. Jadi sangat perlu hati-hati. Siapkan, jangan terlalu maksa untuk trading. Kalau memang belum disupport kuat atau harganya masih tanggung, jangan masuk aja dulu, tunggu di area idealnya ya. Ini sepertinya market besok masih bisa melanjutkan penurunan, terdekat menguji nih ya 5.920. Kalau itu di breakdown ya bisa ke 5.800 sampai 5.735 karena akan mengarah bisa ke shadow di tanggal 1 Februari 2021. Jadi perlu hati-hati, kecuali besok ISG bisa rebound, ya bisa ada potensi ke atas, tapi kalau melanjutkan penurunan ya sepertinya akan masih lanjut ke bawah. Mending simpan cash dulu, amankan cash, wait and see aja dulu, tunggu momentum. Pasti market memberi kesempatan, gak usah perlu harus maksa masuk kalau harganya tanggung, kecuali punya saham-saham yang bisa di buy on weakness, ya cari kesempatan profit di 2-3% aja. Kalau dalam satu hari profit, take profit aja dulu, karena besok itu belum tahu kemana arahnya, karena market kurang bagus dan kurang mendukung. Seperti itu untuk IHSG. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, garis biru juga mengarah ke bawah 0. Jadi potensinya IHSG bisa masih melanjutkan penurunan. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang di hari ini ya terkoreksi 4,85% ke harga 196. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG malah diakumulasi ya oleh MG lagi. MG ini net buy hari ini, nggak ada jualan ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG terlihat dia breakdown, tapi sudah 3 candle di bawah supportnya 206. Jadi sangat perlu hati-hati kalau besok WG nggak mampu naik ya. Potensi arah terdekat WG support selanjutnya ada di 190. Kalau itu di breakdown juga arah selanjutnya bisa sampai 180. Kalau saya targetkan 180 untuk WG. Nih 176 ya, bukan 180. Jadi ke sini arah WG, dan juga lihat gambaran saya tentang WG juga ya, beberapa pola di breakdown. Ini pola simetrikalnya juga di breakdown, pola pattern flag-nya juga di breakdown, bisa juga nih pola Pauling wedge-nya juga di breakdown, trend line uptrend-nya ini juga yang terbentuk dari 5 Oktober 2020 juga di breakdown ya. Jadi ya minggu ini harusnya jadi penentu, WG mampu naik nggak ke 206 atau malah berbalik arah atau malah melanjutkan penurunan sampai 176. Dan juga grup karya kena sentimen negatif dari beberapa hari kemarin ya. Pak Dahlan Iskan juga bilang kalau pendanaan untuk konstruksi BUMN itu sudah mentok, karena kalau untuk menjual sahamnya lagi atau emiten ya, itu kemungkinan nggak bisa lagi, karena masyarakat tidak boleh lebih besar punya sahamnya daripada pemerintah. Jadi pemerintah harus pegang 51% saham grup karya. Jadi udah mentok, dan juga pendanaan untuk
perkreditan di bank juga di grup konstruksi sudah terbatas. Jadi ya itu sentimen negatifnya, tapi kita nggak tahu nanti mungkin SWF nanti bisa sedikit menolong ya untuk grup karya. Ini beritanya ya, Dahlan iklan dan alarm kebangkrutan BUMN Karya yang berbunyi, dan juga ini dibilang BUMN Karya merugi, Dahlan Iskan sumber pendanaan sudah mentok. Jadi sangat perlu hati-hati juga untuk WG ya. Kalau sesuai trading plan ya, kalau Bapak Ibu yang punya ikut grup tuh ya cut loss saja dulu, minimalisir kerugian daripada dibawa ke bawah lebih dalam. Jadi seperti itu untuk WG. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, garis biru mengarah ke bawah juga, dan volume hari ini lumayan meningkat yang signifikan. Peluangnya berarti memang potensi masih bisa ke bawah. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada WSBP yang di hari ini ditutup ARB ke harga 198, terkoreksi 6,6% kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP sudah satu candle di bawah EMA 200-nya, garis merah ini, yang saat ini EMA 200-nya ada di 212 atau 212, dan harga WSBP sekarang mendekati supportnya di 194 ya. Ini bisa dikatakan support uji waktu dia breakout. Ini tanggal 16 November WSBP breakout, terus diuji 2 kali namun tetap bertahan di atas supportnya dan mantul. Jadi ini akan menjadi kunci 194. Kalau dijebol arahnya bisa sampai 168. Jadi untuk WSBP mending wait and see aja dulu, jangan kejar harga ya, tunggu aja atau coba buy on weakness. Tapi kalau strategi buy on weakness itu nggak boleh tinggi-tinggi, cari profit 2-3% aja, fast trade, main cepat, buy on weakness, dapat 2-3% take profit atau pasang trailing stop kalau lebih ya. Karena market kurang mendukung, nggak bisa di hold agak lama ya. Yang penting profit dikit jual, profit dikit jual, tunggu lagi. Seperti itu ya. Untuk WSBP, indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, sudah membentuk dead cross bahkan dari 23 Maret. Juga di bawah 0, garis MACD, garis biru, garis merah, bar chart di bawah 0 makin dalam, volume meningkat. Jadi peluang WSBP masih bisa terdekat menguji 194. Semoga kuat dan ada pantulan. Kalau ada pantulan dan mampu bertahan di atas 194, range sideways WSBP ada di supportnya 194, resistennya ya mentok-mentok 220 sampai 236, akan bergerak di area ini untuk WSBP ya. Seperti itu aja untuk WSBP. Bagaimana yang punya dari atas? Kalau yang belum cut loss ya, kalau nggak mau cut loss juga, kalau nanti jebol 194 harus siap kalau dibawa sampai 168. Apakah bisa WSBP kembali ke atas? Kemungkinan masih bisa, tergantung nanti bagaimana ke depannya. Kuartal kedua bagaimana laporan keuangan, atau kuartal 1 ini nanti bagaimana laporan keuangannya, dan juga nanti kalau SWF berjalan apakah juga akan berdampak ya, bisa aja nanti WSBP naik ya. Seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Wika yang hari ini ditutup juga ARB ke harga 1430, terkoreksi 6,84%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga akhirnya breakdown ya. Setelah 3 hari membuat candle rejection, dikira mampu mempertahankan ya, ini ternyata hari ini breakdown. Dan kalau dilihat arah selanjutnya, Wika bisa sampai, ini ada support terdekatnya di 1400 ya. Ini support terdekat di 1400 sampai 1380 ya. Di sini aja saya pasang target. Kalau Wika nanti breakdown dari 1400 nggak mampu mempertahankan
potensi arah bisa sampai 1200 ya. Saya pasang target lagi ya di sekitar 1160 sampai 1200 karena itu juga adalah neckline double bottomnya ini kan double bottom nih. Jadi ke situ arahnya daerah 1160 sampai 1200. Jadi perlu hati-hati, mending cut aja dulu ya daripada dibawa lebih dalam, karena kalau dibawa saham-saham grup karya ke bawah dan agak dalam ya baliknya juga cukup lama. Jadi uang tertahan dan nggak bergerak cukup lama. Jadi seperti itu untuk Wika. Kalau ditanya ada potensi ke atas masih bisa, cuman sekarang memang lagi terkena sentimen negatif ya. Tinggal menunggu pemerintah bagaimana menyikapinya, apakah ada yang bisa dikeluarkan statement yang bisa membuat para investornya menarik lagi ya. Jadi tergantung nantilah untuk Wika. Ya seperti itu aja untuk Wika, dan Wika harusnya bisa lah kuat mempertahankan 1400-nya ini. Seperti itu, indikator MACD masih mengarah ke bawah. Garis biru juga sudah membentuk dead cross bahkan dari 22 Maret. Jadi peluang waskita karena volume meningkat besok akan uji support 1400. Kalau itu jebol ya potensi arah 1200 sampai 1150. Seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada waskita yang di hari ini juga ditutup auto reject bawah ke harga 1055, terkoreksi 6,63%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, waskita malah diakumulasi. Nih lumayan oleh retail nih, YP, BK, JP Morgan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waskita sudah mendekati supportnya di 1000. Dan di support ditarik garis itu juga ada EMA 200 yang menjaga. Akankah itu mampu mempertahankan waskita untuk tidak turun lebih dalam? Semoga ya. Kalau 1000 di breakdown, potensi arah waskita ke 800. Nah jadi siap-siap nih, kalau nggak mau cut loss harus siap resiko terburuk dibawa sampai 800. Apakah bisa spekulasi buy? Mending buy on weakness. Besok coba-coba aja, kalau waskita sudah penurunan 3-4%, deket-deket support, buy aja coba ya, naik sedikit dapat 2-3%, take profit aja dulu. Ya biasanya market bisa memberi kesempatan seperti itu ya, tapi nggak perlu cari lebar-lebar, nggak perlu di hold lama berharap besok naik lebih tinggi, jangan dulu. Selamatkan dulu yang ada, yang sudah profit. Biasanya dalam hitungan 1 jam bisa aja naik turunnya cepat ya, volatile. Jadi pas turun 3% dia bisa lompat lagi, mantul lagi naik 3%. Jadi ya cari kesempatan seperti itu ya. Seperti itu aja untuk waskita. Arahnya memang masih bisa ke bawah. Semoga 1000 mampu mempertahankan harga waskita. Jadi seperti itu. Volume hari ini biasa aja 2 hari ya, tapi perlu hati-hati. Walaupun volume kecil, kalau dia jebol 1000 ini bisa arahnya lebih dalam. Target saya bisa ke 800. Seperti itu untuk waskita. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada ADI yang di hari ini juga ditutup di harga 1045, terkoreksi 6,69%. ARB asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ADI di distribusi, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI juga sudah breakdown dari 1100 support. Ya bisa dikatakan itu support kuatnya ya, yang terbentuk dari November 2018 ya. Berapa kali diuji nih? 1 Oktober 2018, kedua Desember 2019, ketiga di Januari 2020 jebol karena Covid dulu, terus di 30 November 2020 mampu mempertahankan dan rally naik, dan ini jebol lagi ya. Jadi terdekatnya mengarah ke 960 EMA 200-nya, dan kalau itu tetap nggak mampu mempertahankan ADI, arahnya bisa sampai 800 dan 700. Saya pasang target kalau dilihat 800 ya, ini 800 arahnya. Jadi perlu hati-hati juga untuk ADI yang punya dari atas, yang berharap ada pantulan ya harus siap dibawa dulu
sampai misalnya ke daerah 970. Kalau dari sekarang itu masih downside-nya masih ada peluang 6,21% penurunan ya. Jadi masih bisa ARB satu kali lagi kalaupun dia harus ARB besok misalnya ya. Jadi untuk trading ya harus siap cut loss, ikutin trading plan di mana harus cut loss. Cut loss nggak usah berharap dulu besok ada mantul. Kalau seperti sekarang marketnya, trading plan harus disiplin. Kalau harga cut loss. Karena ya terlihat hari ini juga ADI malah turun lebih dalam dari supportnya ya 1100. Jadi seperti itu untuk ADI. Besok masih bisa potensi turun, dan kalaupun rebound ya bagus bisa tutup di 1100. Tapi kalau besok malah membuat candle merah dan tutup di bawah harga penutupan hari ini, ya terdekat arahnya ke 960 sampai 970 dan bisa lanjut sampai 800. Seperti itu untuk ADI. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang hari ini juga ditutup auto reject bawah, terkoreksi 6,9% ke harga 1280. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP hari ini didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP juga jebol pola downtrendnya atau falling wedge-nya ini, dan sekarang sudah di area kritikalnya karena ada EMA 200 yang saat ini harganya ada di 1260. Kalau itu dijebol, ini kita hapus ya, arahnya bisa sampai 1060. Ini harusnya kuat nih ya, nih, tapi ini dijebol dah, 1300-nya dijebol dan sekarang tutup di 1280 ya, arah selanjutnya 1060. Ini menguji neckline-nya ini. Jadi arahnya 1050 sampai 1060. Jadi sangat perlu hati-hati juga. PTPP ini strong downtrend, apalagi jebol EMA 200, arahnya ya terdekat 1050. Kalau tetap dijebol, ini gambar lagi garis support resistennya bisa sampai 800 juga. Wait and see aja dulu, cari tunggu harga-harga bagusnya lah. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau untuk fast trade ya coba aja buy on weakness, cari 2-3%, kalau dapat langsung type P aja. Seperti itu untuk PTPP. Sama juga grup-grup karya, semuanya mending wait and see aja dulu, jangan maksa masuk ya. Kalaupun mau benar-benar masuk, coba buy on weakness. Untuk besok ya, kalau ada pantulan 2-3% seperti yang saya bilang tadi, take profit aja dulu, nggak usah dipegang agak lama ya. Seperti itu untuk PTPP. Kalau breakdown terkonfirmasi EMA 200 ini dijebol, arahnya bisa sampai 1050. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Witon yang hari ini juga terkoreksi 6,87% ke harga 298. ARB juga ya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon hari ini bodinya dari harga open sampai ke bawah nggak ada lagi shadow-shadownya ya. Pas tutup di bawah harga terendahnya, ya terdekat akan menguji supportnya di 295 sampai 294. Kalau itu di breakdown juga nih ya, kalau saya lihat pasang tarik ini, kalau pasang tarik garis lagi ya di sini 260. Arah selanjutnya ini akan menguji neckline, bisa dikatakan cup and handle atau neckline triple bottomnya. Ini kan bottom 2 kali confirm dan uji. Tapi harusnya neckline 294 ini dipertahankan oleh Witon. Karena itu dulunya adalah neckline double bottomnya. Jadi semoga ada pantulan besok, ada rebound saat Witon mungkin di sesi awal atau di sesi pembukaan pasar bisa turun terkoreksi dalam, terus nanti akan ada pantulan, bisa juga seperti itu ya. Tapi kalau benar-benar di breakdown 294, arahnya bisa sampai 260. Jadi coba aja fast trade ya, cari-cari kesempatan, buy on weakness, buy on support. Kalau dikasih take profit aja dulu, nggak perlu cari lebar-lebar. Kalaupun harus cut loss juga ketat ya, cut lossnya ketat, misalnya dekat HRB, cut loss saja misalnya. Jadi seperti itu untuk Witon ya. Sekarang di area kritikalnya, walaupun sudah di bawah EMA 200, tapi ada support
yang bisa dikatakan support kuat Witon di 294. Semoga 294 mampu menahan pergerakan Witon dan mantul lagi ke atas untuk Witon. Seperti itu. Kita cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan juga buatkan trading plan-nya, dan juga akan saya kasih keterangan pergerakan ke depannya setiap malam. Info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.